Halo semua, perkenalkan nama saya Devi Natalia dari kelas RKS 2A Pagi dengan NIM 43324010002. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu isu ekonomi yang sedang ramai diperbincangkan di sosial media, yaitu kasus Danantara. Mengutip pernyataan Presiden Prabowo, Danantara adalah badan pengelola investasi yang dibentuk untuk mengoptimalkan kekayaan negara melalui investasi. Nantinya, Danantara akan mengelola aset seluruh badan usaha milik negara atau BUMN agar pengelolaannya lebih optimal. Danantara atau Daya Anagata Nusantara adalah badan pengelola investasi nasional yang dibentuk oleh pemerintahan Presiden Prabowo pada tanggal 24 Februari 2025 silam. Danantara akan menjadi lembaga pengelola investasi nasional dengan ruang lingkup yang lebih luas dari anggaran pemerintah. Badan ini memiliki fungsi yang serupa dengan Sovereign Wealth Fund seperti Temasek di Singapura atau Norges Bank Investment Management di Norwegia. Tujuan utama dari Danantara ini untuk mengelola aset dan investasi negara di luar APBN, serta mengoptimalkan potensi aset-aset milik pemerintah agar lebih terkoordinasi dan juga strategis. Dengan aset yang dikelola mencapai sekitar 14.670 triliun, atau setara dengan 900 miliar dolar US, Danantara akan mengkonsolidasikan Indonesia Investment Authority dan 7 badan usaha milik negara atau BUMN. Adapun 7 BUMN yang telah tergabung antara lain Bank Mandiri, Bank BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom Indonesia, dan MinID. Berdasarkan sumber asianbriefing.com, strategi yang digunakan dalam investasi yang meliputi 3 cara. Yang pertama, investasi langsung dan pihak ketiga. Yang kedua, inisiatif restrukturisasi. Dan yang ketiga, manajemen aset strategis. Namun, meskipun memiliki potensi yang besar, pembentukan Danantara ternyata langsung menuai kontroversi. Salah satu kekhawatiran utama adalah potensi intervensi politik dalam pengelolaannya. Berdasarkan sumber bisnis.com, pakar dari Center for Strategic and International Studies, Denny Friawan menyatakan bahwa struktur kepengurusan Danantara memungkinkan campur tangan politik yang bisa berdampak negatif pada pengelolaan aset negara, sehingga beberapa pihak khawatir bahwa Danantara bisa menjadi alat politik bagi kelompok tertentu. Selain itu, muncul seruan di media sosial yang mengajak masyarakat untuk menarik dana dari bank BUMN karena kekhawatiran bahwa uang mereka akan digunakan untuk investasi yang beresiko. Beberapa masyarakat menduga bahwa pembentukan Danantara ini dapat membuat dana mereka digunakan secara sepihak oleh pemerintah tanpa jaminan keamanan yang jelas. Hal ini juga diperparah dengan minimnya transparansi awal terkait mekanisme pengelolaan aset perbankan dalam badan investasi ini. Menanggapi kekhawatiran publik, CEO Danantara, Rosan Ruslani, menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir karena badan ini dikelola secara profesional dengan prinsip tata kelola yang baik dan juga transparan. Sebagai perbandingan, beberapa pengamat ekonomi menyamakan Danantara dengan One Malaysia Development Berhad atau 1MDB, sebuah dana investasi negara di Malaysia yang akhirnya menjadi skandal korupsi besar. 1MDB ini awalnya dibentuk untuk menarik investasi asing, tetapi akhirnya terjerat dalam kasus korupsi yang melibatkan miliaran dolar Amerika Serikat. Inilah yang menyebabkan kekhawatiran bahwa jika Danantara ini tidak dikelola dengan benar, kasus serupa bisa terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, transparansi dan juga pengawasan yang ketat sangat dibutuhkan. Meski ada kekhawatiran, beberapa pihak tetap optimis bahwa Danantara bisa membawa beberapa manfaat bagi Indonesia. Jika dikelola dengan baik dan transparan, badan ini bisa menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi serta menarik investasi asing yang lebih besar. Namun pertanyaannya sekarang adalah, apakah pemerintah mampu menjaga profesionalisme dan transparansi dalam pengelolaan Danantara? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Jadi itulah isu seputar Danantara yang saat ini menjadi perbincangan hangat di Indonesia. Saya Devi Natalia, pamit undur diri.